Semenjak THR itu digusur, kita keluar dari THR itu kita mandiri bikin tempat-tempat panggung di mana-mana. Menghadapi tahun politik 2024, ada nggak sih beberapa pihak yang menggunakan Ludruk ini sebagai ajang kampanye? Itu sudah pasti dari tahun ke tahun tuh Pak. Selalu dari tahun ke tahun ya? Selalu, cuman kita tidak mau menjual seni budaya hanya untuk kepentingan politik. Pencapaiannya adalah Ludruk tetap ada. Tetap ada. Okay. Ya, memang kita punya tagline menghidupkan Ludruk dan tidak mencari hidup dari Ludruk. Tuku janur nang Wonokrama, bedhug-bedhug budal nang Tinaya. Ayo tulur bangun Surabaya, kesenian Ludruk ojo sampe dilalekno. Luar biasa. Oke, tentunya Sobat Lentera ketemu lagi bersama saya Adnan Setiawan di Rapot Lentera Podcast. Dan spesial kali ini tentunya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-730 tahun. Kali ini Lentera Podcast akan mengangkat satu topik yang cukup luar biasa menarik ya. Di antaranya ini ada penerus seni budaya Ludruk di generasi saat ini. Tentunya Ludruk adalah kesenian khas Surabaya. Dan kali ini sudah hadir di studio Lentera Podcast bersama saya tentunya Adnan Setiawan, ada Cak Robert. Ya apa kabar Cak iki? Kum gawe sepatu. Waduh. Mepene terus dikerek. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya apa kabar Rek? Aduh. Gitu ya, selalu ketika seorang seniman Ludruk kalau ngomong harus diberikan seni parian gitu ya, Cak ya? Sebetulnya lebih ke Surabayaan. Surabaya itu harusnya gak lepas teko sing jenenge parian. Parian, Ludruk parian. Dhisik iku nyindir wong, kate ngomongno wong iku ngerasani wong itu bahasane dengan bahasa parian. Iku parian akan lebih halus dan mungkin kesinggungnya itu gak nemen-nemen. Oke. Bisa diterima dengan baik lah kalau dengan parian. Dengan parian gitu ya, Cak ya. Oke, Cak, nah sekarang berbicara tentang Ludruk nih. Mulai kapan sih Cak Robert ini suka atau mulai gemar untuk menekuni atau main yang namanya kesenian Ludruk ini sendiri? Kalau sukanya sejak kecil ya, sejak SD itu karena setiap hari mau berangkat sekolah itu tetangga itu selalu nyetel kasetnya Cak Kartolo. Oh, legend. Hampir setiap hari. Itu sampai kadang sambil pakai sepatu itu dilama-lamain yo, disuwek-suwekno supaya bisa ngikuti. Sering telat. Jadi seneng Ludruk wis mulai kecil. Cuman bergerak kepingin itu setelah ikut teater ya, SMP semenjak SMP itu sudah sebetulnya kepingin main Ludruk, tapi nggak ngerti harus kemana. Baru setelah SMA itu mencoba buat Ludruk anak ya di sama teman-teman gitu. Cuman ya masih belum maksimal karena untuk membuat sebuah Ludruk ini kan ternyata kan banyak komponen-komponen yang harus dipenuhi. Baru tahun ya beberapa kali ikut kelompok Ludruk, cuman saya merasa konsepnya kok kurang pas untuk saat ini ya. Akhirnya baru kita 2016 itu kita buat Luntas. Ludrukan nom-noman Cap Arek Surabaya. Luntas Ludrukan nom-noman Cap Arek Surabaya. Yang konsepnya lebih ke Ludruk modern. Ludruk modern ini untuk supaya Ludruk ini bisa tetap digemari oleh generasi-generasi yang berikutnya, generasi yang sekarang. Karena Ludruk ini kan sudah dianggap jadul. Makanya butuh penyegaran. Mulai tahun 1909 sampai sekarang 2023. Itu kan kalau orang jalan itu kan sudah jauh banget.
Hampir 1 abad, Iya. 1 abad lebih ya sudah Iya, ya. jadi butuh energi, Iya. butuh pembaruan, butuh penyegaran supaya tetap bisa ngelaku. Supaya tetap bisa membaur dengan Iya. kalangan milenial ya. Betul. Oke, nah yang membuat akhirnya Cak Robert ini suka banget, atau kalau dulu mungkin bisa dikatakan harusnya ketika generasi yang makin kesini itu kan suka dengan hal-hal yang berbau modern ya Cak ya. Iya. Berbau modern atau mungkin hal-hal yang sekiranya memang istilahnya modern banget lah ya kalau anak sekarang milenial banget. Nah, apa sih yang membuat Cak Robert itu begitu suka bahkan sampai sekarang mencintai bahkan sampai mencoba untuk melestarikan namanya budaya ludruk khas Surabaya ini? Iya, yang pertama adalah mencintai. Hmm. Saya mencintai ludruk karena ludruk ini adalah satu-satunya kesenian yang turut andil dalam pergerakan-pergerakan bangsa ya, kemerdekaan bangsa. Ludruk itu yang saya rasa hanya ludruk. Hingga ada tokoh yang namanya Cak Durasim. Iya. Ini kan pejuang. Pejuang ludruk Ya, juga hanya bukan pejuang ludruk saja, tapi pejuang kesenian. kemerdekaan. Oh, pejuang kemerdekaan. Oke. Iya, jadi ludruk ini pada tahun 43 digunakan sebagai alat untuk melawan Jepang. Oh, iya. Dan hanya ludruk satu-satunya kesenian yang berani untuk apa ya, turut andil dalam merebut kemerdekaan. Oke. Dan itulah yang kedua karena aku arek Surabaya. Ludruk iki khas karo Surabaya. Surabayaan ya ludruk ya Surabayaan. Iya. Ojo sampai hilang, ojo sampai tergerus dengan apa ya, kebudayaan-kebudayaan baru ya. Aku ya seneng sih modernisasi, aku ya seneng. Oke. Tapi bagaimana budaya kita ludruk iki yo iso mengikuti modernisasi ini gitu tanpa membuang pakem-pakem yang sudah ada, tanpa melupakan inti dari ludruk itu sendiri. Remo, hitungan jula-juli, kemudian cerita. Konsep-konsep kita ya opo carane ludruk sing dianggap jadul iki akhirnya dadi kekinian, akhirnya disenengi arek zaman saiki. Oke. Lek arek-arek zaman saiki ku dikon ndelok ludruk konvensional, ludruk lawas, pasti keturun. Jenuh ya. Bosen, iya, bikin Jadi bosen. konsep-konsep komedi, konsep-konsep kekinian, sound effect dan lain sebagainya yang kita pikirkan ya opo carane arek-arek seneng. Dan tentunya kita nggak asal ya, karena ini ngomong budaya kan, ngomong budaya. Jadi ketika kita muncul pun ya banyak stigma miring ya tentang kita dianggap merusak ludruk, dianggap merusak seni budaya. Itu termasuk kendala bukan sih, Cak? Ya banget, kendala banget. Tapi kita terus saja. Jadi banyak hal itu yang dianggap pakem. Wah, senior kita itu banyak yang pakem-pakemkan yang sebenarnya itu kreativitas. Nah, pakem-pakem ini yang akhirnya nggak bisa berkembang, nggak bisa diikuti oleh zaman. Padahal kalau padahal kita itu sebelum membuat luntas itu mengkaji dulu sejarah ludruk itu bagaimana. Sejarahnya sebenarnya itu bagaimana? Apa sih yang pakem ini? Yang bukan pakem yang mana? Yang ini improvisasi, yang ini kreativitas itu yang mana? Baru akhirnya kita tahu. Nah, dari dasar itu kita berani untuk membuat ludruk modern. Tanpa merubah tari remo, tanpa merubah hitungan jula-juli, dan tanpa merubah apa yang ada di ludruk itu sendiri. Malah sekarang ini improvisasi itu yang akhirnya bagi kita ya merusak ludruk itu sendiri. Improvisasi yang kreativitas yang tidak disadari dan akhirnya dipakemkan. Kayak kita awal aja. Contohnya. Tari remo misalnya. Remo itu kan sudah jelas. Tari untuk membuka acara atau menyambut tamu-tamu besar. Bukan hanya di ludruk. Ya kan? Bukan hanya di ludruk. Acara-acara pemerintahan Jawa Timur itu pasti dibuka dengan tari remo. Tari remo ini ada 3. Ada bolet yang diciptakan oleh Pak Bolet. Ada Mona Lifata yang diciptakan oleh Pak Mona Lifata. Ya, dan mereka menciptakan ini itu gak sembarangan. Mereka harus tirakat, mereka harus puasa. Gitu. Ada proses-prosesnya. Ada prosesnya. Ya sudah, itulah tari remo. Tari. Nah, filosofinya adalah tari remo ini adalah seorang kesatria atau pangeran dari Jawa Timur
yang tegas, lugas, gagah perkasa sesuai dengan gerakan dari remo tersebut. Makanya setiap penari remo yang perempuan pasti dikasih kumis. Iya kan? Sejarahnya itu ya. Dikasih kumis, dikasih jambang supaya kelihatan seorang pangeran, seorang kesatria. Nah, kemudian muncul remo putri loh, kan aneh. Kayak gitulah. Itu yang menjadi kendala juga ya, Cak ya. Cuman kalau memang apa ya, seni itu memang tidak perlu diperdebatkan. Iya. Gitu loh. Kalau ngomong ngerusak-ngerusakan, ya justru kita merasa itu dirusak lebih dulu. Iya. Jadi memang kendala-kendalanya pun banyak di antaranya ketika para seniman ludruk, contohnya seperti Luntas ya kan, yang ingin justru malah pengen supaya bisa membaur dengan kalangan milenial, justru ada ya memang pro dan kontra ya, Cak ya, pro dan kontra. Nah, berbicara juga nih soal tentang kalau mungkin bukan hanya di Jawa bagian tengah, tapi di Jawa Timur juga ada beberapa sekolah yang namanya itu sekolah dalang. Nah, kira-kira kalau misalnya dibikin seperti itu di Surabaya, bukan hanya di Surabaya aja, mungkin berkembang juga nantinya sekolah tentang ludruk, itu bisa nggak sih, Cak, kira-kira? Ya, kesenian yang masih bertahan itu adalah kesenian-kesenian yang masih ada di sekolah. Di ekstrakurikuler, salah satunya adalah karawitan. Karawitan itu sampai sekarang ada. Iya. Masalahnya di ekstrakurikulernya ada karawitan. Nah, ludruk itu paling tidak bisa menjadi, karena ini budaya lokal ya, karena bisa menjadi seperti karawitan. Ada ekstrakurikulernya, ada kelasnya di sekolah-sekolah. Kalau di sekolah-sekolah ini ada kelompok-kelompok ludruk, ya akan bertahan ludruk itu. Nah, banyak hal kenapa tidak bisa masuk ke sekolah, karena ya mau ludruk ini kagian aturan gitu. Sehingga ketika kita tidak bisa memenuhi ini itu dianggap merusak. Jadi gak ono sing wani. Gak ono sing wani ngundek-ngundek ludruk iki. Mau dibawa ke sekolah kok keliru, kok salah dan lain sebagainya. Sekali lagi kembali lagi penuh pro dan kontra itu tadi ya. Nah, ini kan stigma-stigma ini kan sudah mengakar ya, sudah lama banget ya. Jadi mereka wong Jawa iki lak gampang percaya sih. Ketika apalagi dengan orang tua. Jadi wong tua itu ngandani ini, gak oleh ngene, gak oleh ngene. Dia kan patuh. Terus turun lagi ke bawah. Jadi ngene, lek awake dhewe titip duit, iku mesti kalong. Tapi lek titip omongan iku mesti nambah. Mesti ditambahi. Gitu ya. Iya. Iya. Akhirnya dari penyampaian itu tadi akhirnya iki gak oleh. Iki berarti ngerusak. Makanya Luntas sendiri gak gelem gawe jeneng ludruk. Kita pakai nama ludrukan. Ludrukan teman-teman tiap arek Surabaya. Masalah kita disebut ludruk itu tergantung masyarakat. Kita main di lapangan misalkan. Ada remo, kemudian ngedung. Meskipun ceritanya Power Ranger ya, ceritanya apapun, ketika ada remo, ada ngedung, orang pasti akan mengatakan ludruk. Karena dibawa kemasannya iku ceritane elek, iku ceritane apik, iki ludruk. Wah, ludruke elek. Wah, ludruke apik lho, ludruk Luntas. Iya. Jadi yang terpenting adalah masyarakat. Sama ludruk itu enggak ada yang menemukan. Ludruk itu yang menemukan masyarakat. Nama ludruk itu. Dari gila-gilo ke gedruk, akhirnya masyarakat menyampaikan, "Oh, iki ludruk." Iya. Berawal dari situ ya. Berawal dari situ. Oke. Dengan semakin banyaknya nih, Cak Robert, dengan semakin banyaknya tokoh-tokoh ludruk Surabaya yang berpulang seperti kemarin yang baru-baru Cak Sapari ya kan, terus juga pendahulu-pendahulu yang memang sudah pergi gitu kan ya. Apakah ada kekhawatiran nggak sih semakin susah untuk menjaga yang namanya entah itu pakem asli atau improvisasi yang diperbolehkan dalam bermain ludruk, itu ada kekhawatiran nggak semakin susah untuk menjaga yang namanya ludruk itu tadi? Enggak sih. Kalau menurut saya enggak. Karena kita juga sudah belajar ya tentang konvensional itu bagaimana. Kita memang mengkaji bagaimana ludruk yang sebenarnya bagaimana, ludruk modern itu bagaimana. Karena di setiap periode ludruk itu mengalami banyak perubahan. Sebelum kemerdekaan, mulai terus zaman kemerdekaan, zaman revolusi, zaman Orde Baru, semuanya mengalami perubahan-perubahan. Dan kenapa sekarang nggak boleh berubah? Selama itu tidak menghilangkan pakem-pakem yang sebenarnya, seperti remo, hitungan jula-juli, kenapa
nggak dimudahkan gitu loh. Agar ludruk ini tetap terus bisa dinikmati oleh generasi-generasi everlasting gitu ya. Jadi kita ini kan kehilangan generasi pemain, juga kehilangan generasi penonton. Oke. Upaya kita itu kudu oleh generasi penonton juga. Generasi pemain dewe gawe pemain sebagus apapun pemainnya kalau nggak ada yang nonton podo aja saya. Iya, jadi juga menjadi salah satu dilema juga ketika sudah memperbaiki yang namanya SDM atau pemain ludruknya, tapi ternyata penontonnya tidak ada gitu. Itu justru malah menjadi salah satu bumerang juga tentunya ya. Oke. Dan sebagai penggiat seni ludruk nih Cak, selain yang sudah disampaikan oleh Cak Robert tadi tentang bagaimana ingin mengimprovisasi dan sebagainya macam lainnya gitu ya. Selain itu, apa nih yang sudah dilakukan mungkin sama teman-teman dari Luntas juga untuk melestarikan yang namanya seni ludruk ini tadi? Jadi banyak ya upaya-upaya kita itu banyak. Ya apa yang terpenting adalah ya apa carane arek enom iki ludruk ini dikenal. Kita ketahui banyak anak-anak muda yang nggak ngerti bahkan. Apa sih ludruk itu nggak tahu. Upaya-upaya kita banyak. Yang pertama kita bikin ludruk gustu kampus, ludruk gustu school, ludruk gustu warung kopi, ludruk gustu mall dan di mana-mana, di situ anak muda kita akan bikin. Ludruk warung kopi itu warkop sekarang itu kan sudah hampir kayak kafe. Sudah hampir kayak kafe kan, ada panggungnya, ada live musiknya. Iya. Nah, itu apa gak ludruk? Oke. Jadul enggak, kita punya konsep sendiri yang enggak yang diimprovisasi itu tadi ya. Yang hampir sama dengan opera Van Java gitu. Cuman kalau kidungan jula-juli itu memang nggak boleh hilang. Ya apa supaya seneng ya dibikin jenaka, dibikin lucu. Gitu loh, dibikin lucu supaya menarik. Oke. Tapi sejauh ini antusiasme dari anak-anak muda Surabaya, arek-arek mudanya Surabaya itu seperti apa nih ketika ada yang namanya ludruk gustu kampus, ludruk gustu school, ludruk gustu mall atau mungkin di kafe itu apa nih antusiasme respon dari arek-arek Surabaya? Banyak yang akhirnya ternyata asik ludruk gitu. Banyak akhirnya kafe itu ayo kapan ke kita lagi? Padahal enggak, kita repeat order ya akhirnya ya. Lek kon mana yang bayar? Lek kon ke Pinang kapan yang bayar? Mungkin awal kasih gratis dulu tester ya. Di Gustu kampus itu kita lihat kampus ini ada acara apa. Ini tak sumbang, aku ngesuk. Udah kasih makan aja anak-anak. Kita main 30 menit. Kita kenalkan di situ. Kampanye lah. Iki lho ludruk. Kita punya ludruk. Ayo pokok iki. Di kafe, di hotel bahkan. Jadi semua lini sudah kita masuki dan luar biasa. Kita di awal di THR itu yang katanya seperti kuburan itu ya. Ludruk itu hanya ditonton 10 orang aja. Ketika Luntas main di sana, awal itu sudah di atas 200 orang. Wow. Tahun berapa itu, Cak? 2016. 2016. Dan itu bertahan hingga 2019. Awalnya sih pesimis kita, mungkin hanya sekali, 2 kali, 3 kali pertunjukan ya, penontonnya banyak. Ternyata enggak, selama 3 tahun itu kita minim yang paling sedikit itu 180 sekian orang. Itu pun pas puasa ya, pas puasa di main jam 8 setelah tarawih. Dan yang luar biasa lagi, gedung wayang, gedung Pringgondani di THR itu nggak pernah penuh orang meskipun sejak dulu. Kita main itu 2 kali kita penuh sesak, hingga penonton nggak bisa masuk. Antusiasmenya sampai segitu ya? Itu di Jawa Pos, di liputan-liputan yang lain itu ada. Oke. Jadi memang kita sudah ada itu. Pokoknya kita googling itu ludruk Luntas itu sudah mulai 2016 itu kita sudah mulai booming banget ya. Cuman pemerintahannya aja yang kurang sadar. Waduh, ini perlu kita bahas juga nih habis ini ya. Nah, berbicara juga soal tadi ludruk gustu kampus, gustu mall dan gustu yang lainnya. Gustu internasional? Kita sudah 2 kali diundang ke, yang pertama di Valencia. Kemudian yang kedua di mana itu saya lupa. Itu karena apa? Karena kita nggak ada sponsor. Itu aja kita sampaikan. Waktu berangkat ke sana itu menghibur orang-orang Surabaya yang ada di sana. Pertukaran. Jadi, pertukaran budaya. Yang satu tuh di Perancis. Di Perancis sampai ke Perancis sudah ludruk ya. Jadi ada
teman-teman kita, orang Indonesia yang tahu keberadaan kita disampaikan ke kedutaan Indonesia di sana. Kemudian mereka hanya minta cari sponsor untuk berangkat aja, untuk akomodasinya kita di sana ada. Siapkan. Nah, 2 kali itu kita gagal. Ya sudah, karena kita juga nggak apa ya istilahnya, Ludruk ini bagi kita bukan untuk itu sih tujuannya ya. Tujuannya kita bukan sebagai pesaing, bukan untuk mencari prestasi, bukan pencapaiannya adalah Ludruk tetap ada itu tetap aja. ada, tetap masalah nanti kita besar gitu itu rezeki ya. Yang pasti Ludruk ini harus terus dijalankan, ya dilakukan secara berulang-ulang sehingga terus tertanam di generasi-generasi kita. Jadi Luntas itu dalam waktu 1 minggu mau nggak mau harus pentas, mau nggak mau harus ada kegiatan. Untuk saat ini rutinitasnya di Karangmenjangan 21 Rumah Budaya Rakyat. Oh di situ ya, selalu pentasnya di situ. Iya, ya memang tempat kita, base camp kita di situ. Jadi kita malu ketika kita punya kelompok Ludruk tapi gak duwe panggung. Hanya jagakno panggungnya pemerintah, hanya jadwalnya pemerintah. Tapi untuk pentas seperti itu butuh biaya yang besar nggak sih, Cak? Sekali pentas untuk Ludruk sendiri. Ludruk itu yang paling biaya besar itu adalah pengrawit dan gamelan. Kita memang nggak punya gamelan, tapi kita bisa nyewa gamelan. Intinya kita nggak akan terbatas apapun, ya. Lek iku memang biayanya akeh ya kita pakai Ludruk Opera. Ludruk Opera itu artinya kalau ono pengrawite kita pakai audio. Sound audio aja ya. Yang memang sudah sama dengan misalkan adegan tutup Jula-Juli tutup adegan. Kita punya. Jula-Juli itu bisa menghemat biaya juga ya. Iya. Itu bisa menghemat biaya juga. Ya dong kan Ludruk kok gak ketok pengrawite mek krungu anune, ya kan? Kadang ada yang ngomong gitu ya. Mereka gak menyadari ya, lek Ludruk misalnya Ludruk kan di radio. Kira-kira kelihatan enggak? Lu kok sih mau ngomong Ludruk? Iya. Pengrawitnya kelihatan enggak? Kan enggak kelihatan. Kan hanya audio saja. Hanya audio aja. Lah saiki ada melakukan kok salah? Yang penting kan menghibur ya. Bukan, maksudnya tetap ada hitungan ya? Musiknya kan musik Jawa Timuran itu sudah ada. Masalah itu kelihatan pengrawitnya atau enggak kelihatan pengrawitnya. Yang terpenting musiknya bunyi. Iya, tetap Ludruk. Jadi aku duduk Ludruk lah, terus opo? Kan ada kita dengar dulu rekaman kan ya pengrawitnya juga enggak kelihatan. Yang kelihatan kan yang denger kan suaranya aja. Ya tetap dianggap Ludruk kan. Lho iki awake dhewe iki ketok wonge, sing gak ketok mek pengrawite tok. Oh sing gak Ludruk. Kan gak adil gitu. Iya. Itu termasuk ke dalam improvisasi yang seperti Cak Robert bilang tadi nggak? Seperti Ludruk yang mungkin dengan adanya pengrawit yang cukup memakan biaya cukup besar gitu kan. Betul. Akhirnya ada audio, itu termasuk kemajuan teknologi juga. Iya, itu kemajuan teknologi. Nek awake dhewe ngenteni pentas dengan gamelan yang lengkap, yang pakem, yo nggak akan bisa. Berapa uang yang akan kita keluarkan? Sekali seperti itu biasanya berapa, Kak? Cak, paling kalau itu paling enggak 5 juta. Sekali pentas ya? Iya. Pengrawit sama gamelannya itu kurang lebih 5 juta. Di setiap pentas 5 juta, yo nggak iso pentas. Iya kan? Kita terus bergerak, kita terus yang intinya itu bukan itu. Kita kalau pagelaran besar ya kita pakai gamelan. Kita di Balai Pemuda, di Cak Durasim, ya wajib pakai gamelan komplit. Kalau di markas kita ya nggak perlu, kita cukup pakai audio. Yang penting berjalan. Yang penting jalan ya. Iya. Paling ngekei makanan anak. Iya. Dan menjadi itu tadi ya, menjadi apa namanya, yang terpenting bisa lestari yang namanya Ludruk ini tadi gitu ya. Pokok harus terus. Iya. Nah sekarang yang berbicara, kalau tadi kita berbicara juga Cak Robert sempat singgung sedikit tentang pemerintah yang kurang sadar. Nah kita bahas soal pemerintahnya nih. Nah untuk pemerintah Kota Surabaya sendiri nih, apa aja sih yang udah dilakukan atau yang belum dilakukan juga, boleh dibahas juga, untuk yang namanya melestarikan budaya Ludruk khas Surabaya ini. Ya, iki nglurusno iki mau. Iya. Mau pemerintah apa mau? Pemerintah untuk melestarikan. Enggak, pemerintah gak apa?
tidak sadar. Iya, tidak sadar. Iku mbiyen. Oh dulu. Ya, dulu itu enggak menyadari bahwa ludruk ini sebetulnya bisa berkembang dengan pesat. Dengan konsep-konsep yang sudah kita buat. Tapi akhirnya menyadari sampai semua kelompok ludruk itu disuruh sinawon yang luntas. Sinawon yang luntas. Ya karena memang kita berhasil menarik penonton yang sekian banyak itu. Boleh Pemuda dimanapun kita punya penonton yang sangat banyak. Diopeni ludruk itu sebetulnya. Diopeni cuman pemerintah ini kan gak ngopeni ludruk toh. Iya, banyak yang Dinas pariwisata itu gak ngopeni ludruk toh. Iya. Jadi memang sudah ada jadwal untuk kelompok-kelompok ludruk itu. Ya. Sudah ada setiap kelompok ludruk yang punya nomor induk kesenian itu ada jadwal di Balai Budaya, di Balai Pemuda. Sampai sudah ada namanya nomor induk kesenian ya, Jai? Iya. Yang memang ada anggaran di sana, ada subsidi anggaran. Iya. Setiap kelompok mendapatkan 1 kali kesempatan. Ya kita sebagai kelompok ludruk, ya ojo jagakno iku. Ya sing diopeni gak ludruk toh. Sing diopeni ku akeh. Ya ludruk sendiri lek memang niatmu melestarikan, lek memang niatmu ingin mengedukasi. Ya terus gak usah ngenteni jadwalnya pemerintah. Luntas iku izin duwe kelompok ludruk tapi gak duwe panggung dhewe ku izin banget. Nang di sekretariate nang ngene omahe ketuane. Sempat minta ke pemerintah nggak untuk mungkin fasilitas dari panggung sendiri yang khusus untuk ludruk? Enggak. Semenjak THR itu digusur, kita keluar dari THR itu kita mandiri bikin tempat-tempat panggung di mana-mana. Mulai dari di Prapen, Warung Mbah Cokro, kita buat panggung di sana. AJBS, kita nyewa tempat, kita bikin tobong di sana, tempat pentas ludruk. Ke Arum Dalu Juanda sana kita buat. Pokoknya kita buat sampai akhirnya sekarang ada di Rumah Budaya Rakyat di Karangmenjangan itu. Kenapa tidak akhirnya meminta kepada pemerintah? Minta solusi setelah THR diselesaikan ya dalam artian atau mungkin akan direvitalisasi ke depannya, terus meminta sementara kita di mana nih? Kenapa tidak meminta begitu kepada pemerintah? Enggak, kita memang hadir bukan untuk pemerintah ya. Kita hadir untuk ludruk itu sendiri. Jadi pemerintah peduli atau tidak peduli kita tetap bisa berdiri ya. Kita biasa aja. Dibantu ya tak tampani, gak dibantu ya nggak masalah. Jadi memang tujuannya memang bukan untuk pemerintah ya. Jadi tujuannya untuk ludruk itu sendiri. Gitu. Kalau pemerintahnya dinas pariwisatanya baik ya, terima kasih. Gitu. Kalau enggak ya nggak masalah. Ya nggak masalah, tetap bisa berdiri sendiri ya. Seperti halnya Balai Pemuda yang janjinya digratiskan, ternyata ada kendala apa entah, akhirnya nggak jadi gratis. Padahal wali kota sendiri yang menyampaikan ke kita, gunakan Balai Pemuda gratis untuk para seniman Surabaya, gitu ya? Ya waktu itu untuk luntas. Untuk luntas. Ya, untuk luntas. Untuk luntas. Kita kan pernah main ludruk sama Pak Erik juga. Iya. Dengan luntas. Iya. Boleh digunakan gratis. Cuman ketika kita sampaikan ke Dispar, boleh, cuman nggak tahu ada kendala apa sampai sekarang kita nggak bisa. Iya. Nah, Cak Robert, sampai ini kan sempat digadang-gadang sebagai generasi terakhir dari ludruk. Nah, bisa dijelasin nggak soal itu? Generasi terakhir nih, waduh. Berarti cukup menjadi ya. Untuk saat ini orang luar ya, yang belum tahu. Ya, kita dianggap luntas ini generasi terakhir. Kalau bagi kita enggak, bukan. Ada lagi nanti. Kita sudah menyusun, kita sudah punya strategi bibit-bibit ya. Kita sudah punya bibit-bibit yang sudah kita mulai kita kita tanamkan kecintaannya terhadap seni tradisi ludruk itu. Jadi anak-anak ini masih berusia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ini yang mereka ini yang nanti akan jadi generasi berikutnya. Ada kesusahan nggak sih, Cak, ketika mengajari? Justru kan anak-anak sekarang kan lebih sukanya adalah main game online, terus hal-hal yang serba modern lah intinya di era seperti saat ini. Lebih susah nggak untuk ngajari mereka
Ya kalau bermain ludruk? kita sistemnya seperti pembelajaran teater ya susah. Oke. Kita harus have fun. Harus fun Kita ya. buat cangkruk, guyon, ngumpul gitu, lebih ke menanamkan kekeluargaan. Saling mengerti, saling memahami gitu. Kita lebih ke keluargaan. Wis koyo keluarga itu. Nyaman ya anak-anak. Nyaman apapun yang kita lakukan itu enjoy. Oke. Ya, memang kita punya tagline menghidupkan ludruk dan tidak mencari hidup dari ludruk. Oh, menghidupkan ludruk tapi tidak mencari hidup dari ludruk. Iya. Wow. Makanya di luntas itu kudu kerja, gak kerja. Iya. Lek gak kerja kok arep-arep nangone luntas. Jadi memang saling membantu, sing gak kerja dibantu teman yang lainnya supaya kerja. Bisa bekerja ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya teman-teman itu kerja semua. Alhamdulillah. Cuman susahnya kita kan nggak bisa maksa ketika mereka kerja masuk malam, gitu kan, mereka kan nggak bisa, harus main. Iya, jadi ya harus pinter-pinter mengatur waktu juga ya, Jak ya. Nah, menghadapi tahun politik 2024, ada nggak sih beberapa pihak yang menggunakan ludruk ini sebagai ajang kampanye? Itu sudah pasti dari tahun ke tahun tuh, Pak. Selalu dari tahun ke tahun ya? Selalu, cuman ya kita nggak mau menjual seni budaya ya. Iya. Beberapa kali kita di Pinang ya. Di Pinang itu ya nilainya lumayan juga, 75 juta, 200 juta untuk deklarasi. Tapi saya nggak pernah mau untuk masuk ke ranah politik ya. Ludruk adalah seni budaya, jadi nggak ada minat untuk dengan partai politik ya. Jadi kita tidak mau menjual seni budaya hanya untuk kepentingan politik. Nah, harapannya nih terakhir nih, Cak Robert, boleh untuk Sobat Lentera yang lagi nonton kita kali ini tentunya, boleh di kamera disampaikan nih harapan ke depannya untuk perkembangan seni ludruk khas Surabaya ini. Ke depannya pengen seperti apa? Ya, bangsa ini kan menjadi besar itu kan salah satunya karena budayanya yang luar biasa ya. Budaya yang luar biasa itu salah satunya adalah kesenian ludruk sing memang asli Surabaya. Jadi ludruk itu memang asli Surabaya. Kalau embrionya mungkin dari Jombang. Ludruk itu sendiri asli Surabaya. Nek awakmu urip nang Surabaya, golek pangan yang Surabaya, apa meneh kon narek Surabaya, ya kudu wajib untuk menjaga seni budaya kebanggaan arek-arek Surabaya. Nek golek nek Joko negara liya bengok-bengok. Ini ayo bareng-bareng menjaga ludruk, melestarikan ludruk. Wis gak usah main ludruk, sampean delok ludruk tok iku wis sama juga melestarikan kesenian kita. Oke, luar biasa. Terima kasih Cak Robert sudah mau berbagi dengan kita kali ini tentunya seputar ludruk ya. Nah, berbicara juga soal kebudayaan dan kesenian ya Sobat Lentera, sekali lagi memang kita sebagai warga Indonesia yang baik, warga negara yang baik, Indonesia ini kaya akan kebudayaan. Ya, 1 juta lebih kebudayaan yang kita miliki, sayang kalau tidak kita lestarikan, tidak kita nikmati. It's okay, boleh Anda menyukai kesenian dari luar negeri, bahkan hal-hal yang berbau modern, it's okay, nggak masalah. Tapi jangan pernah lupakan kesenian dan juga kebudayaan yang kita miliki. Karena warga negara Indonesia yang baik adalah warga negara yang mencintai kebudayaannya sendiri. Saya Adnan Setiawan, inilah Rapot Lentera Podcast.